Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat al-mustawa al-thani ashar bima'ad husnul khatimah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kembali melanjutkan pelajaran fikih dakwah walaupun secara online, insyaallah dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, insyaallah tidak mengurangi nilai thalabul ilmi. Yang penting niatnya adalah kita ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, bismillah, kita bermohon kepada Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah dimulai di pekan yang lalu, di mana kita akan mempelajari risalah at-ta'lim. Sebagaimana maklum bahwa risalah ta'lim tatakawan min arba'ati mabahith, bahwa risalah ta'lim itu terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama adalah muqaddimah, yang kedua adalah arkanul bai'ah, yang ketiga wajibatul al-amil, dan yang terakhir khatimah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan membahas muqaddimah dan sedikit dari arkanul bai'ah. Di dalam muqaddimah risalah ta'lim, al-muallif al-imam al-banna rahimahullah berkata sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Saya ulang lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada imamil muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, wa qaidil mujahidin, dan panglima para mujahidin, Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya, wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka sampai hari kiamat. Amma ba'd. Fahadhihi risalati ilal ikhwanil mujahidin minal ikhwanil muslimin. Ini adalah risalahku yang aku tujukan kepada para ikhwan al-mujahidin dari kalangan jamaah al-ikhwan al-muslimin alladzina amanu bisumuwi da'watihim, yang mana mereka beriman, percaya kepada ketinggian dakwah mereka, wa qudisiyati fikratihim, dan kesucian fikrah mereka, wa azamu sadiqin ala an ya'ishu biha aw yamutu fi sabiliha, dan mereka bertekad dengan tulus, dengan benar untuk hidup bersama dakwah atau mati dalam memperjuangkannya. Ila haula'il ikhwani faqat wajjihu hadhil kalimat. Kepada mereka saja aku tujukan risalah atau kalimat-kalimat ini. Wahiyya laysat durusan tuhfad. Dia bukan hanya sekedar pelajaran yang hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar pelajaran yang dihafal, walakinnaha ta'limatun tunafad, akan tetapi dia adalah instruksi-instruksi yang harus direalisasikan. Fa ilal amal ayyuhal ikhwanus shadiqun, maka marilah untuk beramal wahai saudara-saudaraku yang tulus, yang jujur dan benar. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah 105. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Amma ghairu haula, adapun selain mereka, falahum durusun wa muhadarat, bagi mereka ada pelajaran-pelajaran
dan juga ceramah-ceramah. Wa kutubun wa maqalat, dan ada kitab-kitab dan juga makalah-makalah. Wa madhahir, dan syiar-syiar. Wa idariyat, dan manajemen keorganisasian. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, dan masing-masing memiliki arah dan tujuan yang akan ditujunya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah menjanjikan kebaikan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah isi muqaddimah dalam risalah At-Ta'lim. Kita akan cermati apa yang tadi sudah disampaikan dalam 5 poin berikut ini. Yang pertama, di paragraf yang pertama, ketika beliau Al-Imam Al-Banna rahimahullah, ketika bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, wa qaidil mujahidin. Limadha wasafa Hasan Al-Banna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu imamul muttaqin wa qaidul mujahidin fi hadhihi risalah. Kenapa beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam risalah Ta'lim ini, di dalam muqaddimahnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul muttaqin wa qaidul mujahidin. Lianna mawdu'ar risalah anil imamah wal jihad wal amal lil Islam. Karena memang tema pembahasan risalah Ta'lim ini adalah tentang al-imamah, ya, tentang kepemimpinan, wal jihad, dan juga jihad, perjuangan, bagaimana usaha dan perjuangan untuk meraih al-imamah, kepemimpinan tersebut, wal amal lil Islam, dan tema risalah Ta'lim adalah tentang amal untuk Islam, ya, bekerja, beramal, berkarya untuk kejayaan Islam. Jadi pilihan kata yang beliau pilih ketika beliau bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ini sangat tepat sesuai dengan tema pembahasan. Yang kedua, ila man tuwajjah hadhihi risalah. Nah, kepada siapa risalah Ta'lim ini ditujukan? Ilal ikhwan al-mujahidin minal ikhwan al-muslimin. Risalah ini ditujukan kepada para ikhwan al-mujahidun, para ikhwan atau orang-orang yang siap untuk berjuang, untuk berjihad, berjihad memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, dari kalangan ikhwan al-muslimun. Wa kullu muslimin amana bisumuwi da'watil Islam, dan juga setiap muslim yang memiliki kesiapan untuk berjihad, ya, yang beriman akan ketinggian dakwah Islam, yang memiliki tekad yang benar untuk hidup bersama dakwah ataupun mati di jalannya. Satu ungkapan yang sering kita ungkapkan yaitu aish kariman au mut syahida, hiduplah mulia atau mati syahid. Hidup mulia adalah hidup dengan Islam, hidup dalam rangka dakwah Islam, hidup dalam rangka memperjuangkan Islam. Dan au yamutu fisabilillah mut syahidan. Ini juga doa yang senantiasa kita panjatkan di dalam doa pagi dan petang. Ya, biasanya kita memohon kepada Allah, wa amitha ala syahadah fisabilik, atau wa amitna ala syahadah fisabilik, dan wafatkanlah kami ya Allah dalam memperjuangkan Islam, fi wa amitha ala syahadah, sebagai syahid, ya, fisabilik. Yang ketiga, ma wajibul a'dha nahwa hadhihi risalah. Nah, apa kewajiban terhadap risalah Ta'lim ini? Ya, kewajiban para anggota al-ikhwan, ya, kepada risalah ini. Kewajibannya adalah al-amal wa tanfidh, mengamalkan, merealisasikan isinya. Beliau menegaskan fahiya laysat durusan tuhfad. Risalah ini bukan hanya sekedar untuk dihafal, walakinnaha ta'limatun tunafad, akan tetapi dia adalah instruksi-instruksi yang harus direalisasikan.
menghafal tentu sangat penting. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya menghafal pelajaran, ya, termasuk dalam hal ini adalah risalah at-ta'lim, ya, tentu ini penting. Akan tetapi jangan berhenti pada menghafal saja. Setelah dihafal maka berikutnya adalah melaksanakannya dan merealisasikannya. Ad-dalil ala wujubil amal, bahwa beramal itu adalah wajib. Nah, banyak dalilnya dari Al-Quran, diantaranya adalah surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan beramallah kalian, bekerjalah kalian, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman akan melihat amal kalian. Ya, Masya Allah. Maka hendaknya kita harus mempersiapkan hasil karya yang terbaik yang nanti akan dipersembahkan dan akan disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga oleh orang-orang yang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitahukan kepada kalian terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Yang terakhir, kaifa amala al-ikhwan ghairu haula'il mujahidin. Nah, bagaimana Al-Imam Al-Banna dengan jamaah al-ikhwannya memperlakukan mereka-mereka yang selain para mujahidun atau orang-orang yang belum mempunyai kesiapan untuk berjihad. Maka apa yang dilakukan oleh ikhwan ini sangat bijak sekali, di mana sebagaimana kita lihat tadi, ya, di paragraf yang terakhir dari ayat di dalam surat Al-Baqarah, walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat, yaitu da'ahum ilal musabaqah fil khairat, mengajak mereka untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa arsyadahum ilal Islam, kemudian menunjukkan mereka kepada Islam, mengajarkan, membimbing mereka kepada Islam agar supaya mereka memahami Islam dengan baik dan kemudian punya kesiapan untuk berjihad bersama-sama dengan jamaah ikhwan untuk memperjuangkan Islam melalui berbagai sarana-sarana dakwah, antariq durus wa muhadharah wa kutub wa maqalat wa ghairu dzalik. Jadi melalui kajian-kajian, pelajaran-pelajaran, kemudian ceramah-ceramah, kitab-kitab, makalah-makalah, dan sebagainya. Inilah isi daripada muqaddimah risalah at-ta'lim. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua dari risalah ta'lim, yaitu arkanul bai'ah, ya, rukun-rukun bai'at. Nah, di dalam rukun bai'at, nah, maka beliau al-muallif rahimahullah mengatakan, ayyuha al-ikhwanus shadiqun, arkanu bai'atina asyratun fahfadhuha. Wahai saudara-saudaraku yang tulus, rukun bai'at kita ada 10, maka hafalkanlah. Al-fahmu wal ikhlasu wal amalu wal jihadu wat tadhiyatu wat ta'atu wat thabatu wat tajarrudu wal ukhuwatu wat thiqah. Al-fahmu artinya pemahaman, pengetahuan, ya, mengerti, faham, tahu. Wal ikhlas, al-ikhlas artinya hanya mengharapkan pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amal, bekerja, ya, beramal. Al-jihad, berjuang. At-tadhiyah, berkorban. At-ta'ah, taat. Al-thabat, keteguhan. At-tajarrud, totalitas. Al-ukhuwah, persaudaraan. Dan al-thiqah, kepercayaan. Nah, jadi rukun bai'at menurut Al-Imam Al-Banna di dalam risalah at-ta'lim, di dalam organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun ini adalah ada 10. Fahfadhuha, maka hafalkanlah. Silakan nanti masing-masing dari antum dan antum sekalian untuk menghafalkan rukun bai'at ini secara berurutan
dan juga mengetahui artinya. Al-fahmu wal ikhlasu wal amalu wal jihadu wat tadhiyatu wat ta'atu wat thabatu wat tajarrudu wal ukhuwatu wat thiqah. Arkanul bay'ah al-fahmu wal ikhlasu wal amalu wal jihadu wat tadhiyah wat ta'ah wat thabat wat tajarrud wal ukhuwah wat thiqah. Jadi ada 10 rukun. Nah, rukun yang pertama adalah al-fahmu. Ya, apa yang dimaksud dengan al-fahm dalam rukun bai'at ini? Qala al-muallif rahimahullah, innama uridu bil fahm, yang aku maksud dengan faham, antukina bi anna fiqratana islamiyatun somimah. Hendaklah engkau yakin bahwa fikrah kita adalah Islam yang murni, islamiyatun somimah. Engkau harus yakin bahwa fikrah kami, fikrah kita, ajaran kita, pemikiran kita, konsep dakwah kita adalah islamiyatun somimah. Wa antafhamal islam kama nafhamu, dan hendaklah engkau memahami Islam sebagaimana kami memahaminya, fi hududi hadhil usulil 20, dalam batasan-batasan 20 prinsip, al-mujazati kullil ijaz, yang amat sangat ringkas. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-fahm di dalam rukun bai'at ini. Kita akan bahas yang pertama, makna arkan. Arkan, rukun-rukun. Al-arkan jam'u rukun. Al-arkan ini bentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah rukun. Antum sudah mempelajari tentang hal ini di dalam pelajaran usulul fiqh. Ya. Ada al-sabab, ada al-mani', ada asyarat, ada rukun. Nah, ar-rukun. Ar-ruknu huwa ma la yatimmu syai' illa bihi. Jadi sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sebagai contoh, kalau di dalam ibadah, dalam sholat ada rukun-rukun, diantaranya niat, takbiratul ihram, kemudian membaca surah al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Nah, kalau seseorang melaksanakan sholat kemudian ada rukun yang tertinggal, sujud seharusnya 2 kali, kemudian dia hanya sujud 1 kali, maka sholatnya tidak sah alias batal. Nah, sehingga rukun itu harus lengkap, tidak boleh kurang walaupun 1. Ma la yatimmu asyai' illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Nah, sedangkan makna al-bai'ah, bai'at ya, artinya adalah hiya al-mu'aqadah wal mu'ahadah wat tauliyah. Mu'aqadah artinya akad ya, ikatan, wal mu'ahadah, al-mu'ahadah artinya janji, wat tauliyah, at-tauliyah dari kalimat al-wala artinya kesetiaan, wa badlul ahdi 'ala ta'ati wan nusrah, dan mengerahkan kemampuan ya, atau memenuhi janji untuk mentaati dan untuk memberikan pembelaan. Nah, wa minhu, dan di antara makna bai'at ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Mal murad bil fahm fi arkanil bai'ah. Apa yang dimaksud dengan faham di dalam rukun bai'ah? Ya, ada 2 hal. Yang pertama adalah al-yakin bi anna fikratal ikhwan islamiyah somimah. Yaitu yakin bahwasanya fikrah ikhwan, pemikiran ikhwan ataupun konsep dakwah ikhwan itu adalah islamiyah somimah, Islam yang murni. Ya. Apa yang dimaksud Islam yang murni? Al-islamun naqi, ya, Islam yang bersih, yang suci. Kama ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wa taghyir, min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Jadi tanpa ada perubahan, tanpa ada pergantian, tanpa ada tambahan ataupun pengurangan. Artinya Islam yang utuh,
sebagaimana yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak ada pengurangan, ya, tidak ada penambahan, atau itu yang disebut dengan bid'ah. Ya, tidak ada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh ataupun yang menyimpang. Ya, maka semuanya adalah bahwa fikrah ikhwan adalah fikrah yang Islamiyah somimah. Dan ini perlu beliau mengatakan antukin, Anda harus yakin. Ya, yakin itu artinya tidak ada keraguan sedikit pun. Harus percaya 100% akan kemurnian fikrah ikhwan sesuai dengan kemurnian Islam. Yang kedua adalah fahmul Islam fi hudud al-usul al-ishrin. Memahami Islam dalam batasan 20 prinsip. Nah, 20 prinsip ini adalah usulun wada'aha al-imam al-banna li fahmil Islam fahman sahihan syamilan. Jadi merupakan prinsip-prinsip ataupun kaidah-kaidah, ya, yang disusun oleh beliau al-imam al-banna rahimahullah dalam rangka memahami Islam dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh. Jadi sangat ringkas sekali, ya, hanya 20 prinsip ataupun 20 kaidah, tetapi ini sangat membantu umat Islam dalam memahami berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian maka harapannya akan terwujud satu pemahaman yang utuh, yang menyeluruh, ya, kemudian yang desa, sehingga akan terjadi sebuah kesatuan di kalangan umat Islam. Nah, pemahaman ini sangat penting, ya. Bayin an darurati al-faham. Nah, coba jelaskan tentang bagaimana pentingnya pemahaman. Ya. Jadi ada ungkapan al-ilmu imamun wal amal tabi'un, bahwa ilmu itu adalah sebagai imam, amal yang mengikuti. Al-ilmu qoblal amal, sebelum beramal, ya, ilmu dulu. Nah, inilah oleh karenanya maka dalam rukun baiat pun rukun yang pertama itu adalah faham dulu, al-fahmu. Ya, al-fahmu sahih yu'in ala salamatil amal, bahwa pemahaman yang benar ini akan membantu selamatnya amal, benarnya amal, wa husnit tatbiq, dan bagusnya pelaksanaan, wa yaqi sahibahu al-atharat, dan juga akan melindungi orang yang melakukan amal itu dari ketergelinciran. Berkata Umar ibnu Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan tanpa berdasarkan ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Kalau ada seseorang yang bukan ahli bangunan, bukan tukang, bukan insinyur, kemudian melakukan sebuah pekerjaan bangunan, maka dipastikan apa yang pekerjaannya itu akan lebih banyak yang rusaknya, ya, daripada yang baiknya. Pasti akan berantakan hasilnya. Nah, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah berikutnya apa latar belakang daripada al-usul al-ishrin? Hasan al-Banna menyusun 20 prinsip ini. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah al-khilaf bainal jama'at al-islamiyah atau baina al-ummah al-islamiyah. Karena pada waktu itu terjadi banyak al-khilaf, ya, perselisihan, kemudian juga perdebatan, ya, di kalangan jamaah-jamaah atau di kalangan umat Islam. Ya, di mana memahami Islam secara juz'i, ada yang hanya fokus pada masalah ibadah saja, wirid-wirid saja, ada yang fokus kepada masalah-masalah yang lainnya. Nah, sehingga beliau menyusun 1 atau 20 prinsip ini, ya, dalam rangka agar meminimalisir al-khilaf, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah umat Islam. Nah, sehingga al-hadaf min hadhil fikrah, sehingga tujuan daripada fikrah ini adalah jam'ul qulub ala hadafin asma. Jadi untuk menyatukan hati pada tujuan yang tinggi, ya, atau
tauhid sufufil muslimin, yang pada akhirnya adalah bagaimana agar terwujud kesatuan barisan umat Islam. Baik, dari 20 prinsip, maka yang pertama adalah prinsip yang pertama, al-aslul awal huwa syumuliyatul Islam, universalitas Islam. Al-aslul awal, prinsip yang pertama dari 20 prinsip adalah tentang keuniversalan Islam. Jadi dalam prinsip yang pertama ini beliau mengatakan al-islamu nidhamun syamil, bahwa Islam adalah sistem yang menyeluruh, yatanawalu madhahirul hayati jami'an, dia mencakup seluruh sisi kehidupan. Fahuwa daulatun wa waton, maka dia adalah negara dan tanah air, au hukumatun wa ummah, atau pemerintahan dan umat. Wa huwa khuluqun wa quwwah, dia adalah akhlak dan kekuatan, au rahmatun wa adalah, atau rahmat, kasih sayang dan keadilan. Wa huwa thaqafatun wa qanun au ilmun wa qada, dia adalah thaqafah, pengetahuan, wawasan, wa qanun dan undang-undang, au ilmun wa qada, atau ilmu dan peradilan. Wa huwa madatun wa tharwah, dia adalah materi dan kekayaan, au kasbun wa ghina, atau usaha dan kekayaan. Wa huwa jihadun wa da'wah, dia adalah jihad dan dakwah, au jaisun wa fikrah, atau tentara dan fikrah. Kama huwa aqidatun sadiqah, sebagaimana dia adalah akidah yang benar, wa ibadatun sahihah, dan ibadah yang benar, sawaun bisawain, sama persis, tidak dikurangi sedikit pun. Ma makna asyumul? Asyumul maknahu al-ihatah bisyai, jadi meliputi segala sesuatu. Didduhu al-juz'i, nah kebalikannya adalah juz'i. Ya, syumul artinya adalah menyeluruh, kebalikannya adalah al-juz'i, artinya hanya bagian-bagian tertentu saja. Tentang dalil atau akan syumuliyatul Islam ini sangat banyak sekali, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-38 Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran ini. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, ini adalah tentang keimanan, ya, tentang keimanan. Jadi dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, atau ayat ini mencakup, mengandung yang pertama adalah tentang akidah, tentang keimanan. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian wa atal mala ala hubbih dabil qurba wal yatam wal masakin wa banas sabil was sa'ilin wa fir riqab. Ini adalah tentang muamalah, ya, memberikan harta kepada orang-orang yang dicintainya, kaum kerabat, kemudian anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan orang yang membutuhkan, orang yang meminta-minta. Wa fir riqab, dan orang yang sedang memerdekakan, ya, memerdekakan dirinya. Wa aqama sholata wa ataz zakah, ini adalah tentang ibadah. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu, ini adalah tentang akhlak, ya. Wassobirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Nah, jadi ayat ini ada dalam satu ayat ada tentang akidah, tentang muamalah, tentang ibadah, dan juga tentang akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memasuki ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Nah, yang menarik mungkin yang perlu diperhatikan bahwa Al-Imam Al-Banna qaddama dzikra daulah wal watan 'ala al-aqidah wal ibadah. Ya, jadi beliau menyebutkan menyebutkan ad-daulah wal watan, negara dan tanah air, di awal. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya. Limadha qaddama dzikra daulah wal watan 'ala al-aqidah wal ibadah? Kenapa beliau mendahulukan penyebutan ad-daulah wal watan, atau negara dan tanah air, ya, terhadap al-aqidah wal ibadah? Ini adalah tambihan lil ghafilin minal muslimin ala anna ad-daulah wal watan minal Islam. Ini adalah untuk mengingatkan orang-orang yang lupa atau orang-orang yang lalai dari kalangan umat Islam bahwa ad-daulah wal watan, bahwa negara dan tanah air itu adalah termasuk bagian daripada agama. Nah, sehingga
umat Islam jangan sampai melupakannya, melalaikannya, ya gitu. Bahwa itu semuanya itu adalah akidah bahwa al-daulah wal watan wal hukumah wal ummah dan seterusnya itu adalah sama seperti akidah, sama pentingnya seperti akidah dan ibadah. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.